Hari ini aku nggak bakal review produk, tapi hari ini aku bakal coba buat prediksi kira-kira gimana sih harga whey protein dan suplemen lain ke depannya. Dulu November, jauh sebelum harga whey protein naik, aku udah sempat bilang kalau soon harga whey protein itu bakal naik. Dan bener kan terjadi. Selain kenaikan harga protein, ada problem baru yang muncul di Indonesia, yaitu aku dengar ada beberapa brand impor di Indonesia yang memutuskan untuk menunda masukin barang. Kenapa? Ya karena kamu bisa lihat harganya itu naiknya ekstrim banget. Brand lokal atau impor itu kebanyakan dari yang aku dengar terpaksa motong margin perusahaannya supaya bisa tetap ngasih harga yang wajar bagi konsumen. Meskipun harga kenaikannya itu tinggi banget, tapi percayalah itu mereka sudah berusaha menekan harganya sampai semaksimal mungkin. Selain whey protein, ternyata semua suplemen itu juga naik loh, termasuk vitamin, kreatin, BCAA, pre-workout, itu semuanya naik. Dan di antara semua suplemen yang naik, termasuk whey protein ya, ternyata kenaikan yang paling drastis itu ada di dalam suplemen kreatin. Aku pernah baca sebuah artikel, aku sempat baca-baca sih sebelum bikin video kayak gini. Ternyata jauh sebelum 2022 ini, harga kreatin itu cuma sekitar 10 euro, atau anggap aja kalau dikali kurs 16.000 itu sekitar 160.000 1 kilo. Itu di 2021. Berarti memang ada sedikit kenaikan setelah corona. Cuma memang kenaikannya tidak se-ekstrim dari 2021 ke 2022. Di 2022, ternyata harga kreatin naik sampai 2,4 kali lipat. Berarti dari 160.000 itu naik menjadi sekitar 384.000 per 1 kilo. Bayangin ya, dan itu juga masih raw kreatin, belum ada brandnya. Kalau mereka sudah tambahin brand, itu sudah jelas harganya akan naik secara drastis. Tahu sendiri lah kita kalau brand yang udah besar banget di dunia kayak On, Muscle Tech, itu memang aku jamin harganya bakal melambung tinggi banget dibandingkan sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih kreatin kok bisa langka. Nah, ternyata sebagian besar produksi kreatin itu diproduksi di Cina. Dan seperti yang kita tahu lah, kalau Cina kan menjadi negara pertama yang terkena coronavirus. Dikarenakan kebijakan akibat COVID, tentu produksi di Cina itu tidak bisa semaksimal sebelum adanya pandemi. Apalagi seperti yang kalian tahu ya, kalau kebanyakan brand suplemen itu kan berasal dari kalau ke Amerika, ya Europe, pokoknya daerah negara-negara barat sana. Ternyata permintaan terhadap suplemen kreatin ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi dengan naiknya permintaan di negara barat, tapi malah dari negara produsennya itu Cina, malah suplainya menurun, ini yang membuat akhirnya harganya melambung tinggi banget. Kalau kalian bandingin sama whey protein itu naiknya cuma dikit lah. Kalau kita bandingin sama kreatin, whey protein itu naik berapa persen sih paling? Ya 10-40% lah kira-kira segitu. Bandingin aja sama kreatin. Kreatin itu naik hampir 2 kali lipat tuh harganya dibandingkan dengan sebelum pandemi. Contohnya, Kreakong itu dulu cuma 175.000, sekarang jadi 299.000. Muscle Tech itu setauku 2021 itu sekitar 220.000, itu naik jadi 375.000 untuk ukuran 400 gram. Terus gimana sih dengan prediksi harga suplemen di 2022? Ini prediksiku ya, jadi kalau bisa salah ya bisa benar. Prediksiku untuk harga suplemen termasuk whey, kreatin, dan lain-lain itu masih akan naik terus di 2022. Kenapa? Karena bisa dibilang kayak whey, kreatin, BCAA, vitamin itu kan semua berhubungan erat dengan kesehatan. Dan semenjak COVID itu orang yang sadar akan kesehatan itu jauh lebih banyak dibandingkan sebelum COVID. Hanya saja untuk kayak kreatin tadi, suplainya lagi turun. Kenapa? Karena Cina masih ada kebijakan yang intinya membuat produksi kreatin ini semakin menurun. Kabar baik sebenarnya buat kamu yang suka suplemen pre-workout ataupun BCAA, karena dua produk ini naiknya nggak drastis. Menurutku naiknya cuma dikit banget, mungkin cuma sekitar 10% dibandingkan dengan whey protein dan juga kreatin. Tapi buat kalian yang pecinta suplemen kreatin dan juga whey protein, saranku ya mending siapin dana sekarang. Kalau bisa nyetok lah, beli yang ukuran besar sekaligus, karena kita nggak akan tahu sampai kapan supply dan demand whey protein dan kreatin ini bisa dipenuhi. Oke, semoga video tentang update kenaikan harga ini bisa membantu kamu. Dan ya terserah keputusanmu gimana, mau nyetok sekarang atau mau ngasih wait and see dulu, siapa tahu nanti tanggal malah turun, karena aku juga ngerti. Semoga bisa membantu. Dadah.